tresno lir iline toyo ya persekar baprosto tresno kesensan senes moniro ingatkan astok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas tentang babat Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Bagaimana kisah dan ceritanya? Simak di channel YouTube Tonatan TV. Sedulurku sekalian, kita ingat bahwa Ponorogo pada masa itu diduduki Belanda. Siapa yang dicurigai atau dianggap ingin membelot dari penjajahan pasti akan dilawan oleh kaum Belanda ini. Pada saat itu nedeng-nedengnya perang Jawa, perang yang dipelopori oleh Diponegoro dan Polorjo. Kabupaten Polorjo dianggap bersekutu dengan kelompok Pangeran Diponegoro. Kecurigaan Belanda kuat sekali terhadap Polorjo ini, sehingga akhirnya Belanda memutuskan menggeledah Polorjo, Kabupaten Polorjo. Dan saat itu, karena penjajahan Belanda ingin memasuki Kabupaten Polorjo, otomatis Bupati Polorjo dan para punggawonya mempertahankan diri. Sehingga terjadilah perang antara Belanda dan Kabupaten Polorjo, bahwa pasukan atau prajurit Belanda pada saat itu sangat besar sekali. Demikian juga dengan persenjataan, Belanda sangat lengkap sekali. Akhirnya Polorjo pun bisa dijeki atau terkalahkan oleh penjajah, sehingga menyebabkan salah satu punggawa dari Kabupaten Polorjo, yakni Warongko Kabupaten, Patih Purbowijoyo, harus meloloskan diri mencari selamat. Dia keluar dari Kabupaten Polorjo. Patih Purbowijoyo berlari ke arah selatan. Dia mengetahui kelemahan Belanda tidak akan mampu berlari bila di wilayah-wilayah yang limit, karena dia bersepatu. Maka dia pun berlari ke pematang-pematang sawah dan galengan-galengan. Sampailah dia di sebuah pematang sawah. Dia terus berlari berkelok ke pematang sawah tersebut, menyebabkan Belanda jauh tertinggal di belakang. Nah, sedulurku, di suatu ketika, saat itu kebetulan sekali ada seorang petani yang sedang membajak sawah di sawahnya. Maka
melihat ini, Patih Purbowijaya memberi kode kepada petani. Mungkin ini juga termasuk salah satu golongannya. Petani memahami kode yang disampaikan oleh Patih Purbowijaya bahwa keadaan genting. Purbowijaya kemudian melumuri pakaiannya dengan lumut, dengan endut maksud saya, lalu meminjam topi petani dan pecut petani yang sedang membajak sawah. Dia pura-pura melakukan membajak sawah, sedangkan si petani mengawasi dari jauh dengan sedulurku. Petani tersebut bernama Sumo Menggolo. Dia menyerahkan alat pertaniannya kepada Patih Purbowijaya. Tidak berselang jauh, para pengejar, yaitu musuh penjajah Belanda, melihat petani membajak sawah. Dia bertanya, "Pak Tani, kamu tadi mengerti nggak seorang berpakaian mewah? Dia patih dari Kabupaten Purworejo lewat sini." Purbowijaya yang saat itu menjadi petani menjawab, "Oh, wonten riko di sana tadi, dan tadi berlari ke arah utara." Entah pemerintah penjajah ini kok ya percaya saja dengan ucapan Purbowijaya. Kemudian dia berkelok dan berlari ke arah utara, berarti kan kembali ke Kabupaten Purworejo lagi. Sedulurku yang berbahagia, setelah kembali pasukan penjajah, yakni pasukan dari Belanda, maka Ki Sumo Menggolo memberikan saran kepada Patih Purworejo, yakni Purbowijaya, untuk sementara menunggu kondisi aman, dia tetap tinggal di wilayah tersebut dan membantu Ki Sumo Menggolo mengolah sawah di setiap waktu. Dia dianggap sebagai saudara dari Ki Sumo Menggolo. Maka untuk menghilangi kecurigaan dari pendukung-pendukung penjajah Belanda, maka Patih Purworejo yang bernama Purbowijaya berganti nama Mertogati atau Ki Mertogati. Sedangkan sawahnya yang dipakai pertemuan tadi sampai saat ini diberi nama Sawah Garon. Dulurku sekalian yang berbahagia, bila panjenengan ingin kisah babat desa-desa di Ponorogo yang telah saya tulis dari wilayah Kecamatan Kauman, bisa melihat aplikasi KBM yang saya tulis di KBM, aplikasi KBM, bisa dilihat di kolom deskripsi linknya, sehingga panjenengan bisa melihat desa-desa di wilayah Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, yakni babat desa-desa. Dan ingat, tulisan itu saya alihkan bahasa dari sebuah buku catatan tangan yang saya terima dalam fotokopi dengan judul Sejarah Desa-Desa di Ponorogo. Saya hanya mengalihkan bahasa, meski kadang-kadang ben rodok apik titik tak kayak bumbu sidik-sidik, tapi tidak banyak, karena saya juga akan membuat sebuah novelnya. Jadi saya mohon pangestu, semoga ini juga bisa karep saya untuk membuat novelnya, dan ini hanya upaya untuk penyelamatan dari tulisan tersebut saja. Dan bahasanya juga sudah saya alihkan bahasa Indonesia. Silahkan ya dibuka linknya, saya tulis di kolom deskripsi.
Oke sedulur, demikian saja dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.